Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairida, peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin, Angkatan 3, Golongan 3, Kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas asinkronus 2 dengan judul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama. Pendahuluan. Dalam ketentuan Permenpan RB nomor 88 tahun 2020, Bab 4 Pasal 6, di mana penata penanggulangan bencana ahli pertama adalah seorang ASN dengan jabatan fungsional keahlian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat, hingga pasca bencana. Berikut uraian tugas jabatan fungsional penata penanggulangan bencana ahli pertama dalam Permenpan RB nomor 88 tahun 2020, Bab 4 Pasal 8 Ayat 1. Contoh uraian tugas penata penanggulangan bencana untuk kebutuhan prabencana, yaitu melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana, melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kontingensi, menyusun jalur evakuasi, pemasangan rambu dan papan informasi, menyiapkan prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah daerah dan masyarakat, dan menyiapkan rancangan pengembangan satuan pendidikan aman bencana. Selanjutnya, contoh uraian tugas untuk kebutuhan tanggap darurat, yaitu melaksanakan pemeliharaan logistik dan peralatan, melaksanakan penghapusan pencatatan logistik dan peralatan, mengidentifikasi kebutuhan evakuasi korban dan pengungsi, menyusun rancangan tempat evakuasi, dan melaksanakan penyiapan kebutuhan tempat evakuasi. Untuk contoh uraian tugas kebutuhan pasca bencana, yaitu mengidentifikasi data kerusakan prasarana dan sarana vital terdampak bencana, menyiapkan bahan penyusunan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam, melakukan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintah, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di daerah rawan bencana, melakukan penyusunan rencana pembangunan kembali prasarana dan sarana umum serta sarana sosial masyarakat, dan menyiapkan bahan rencana peningkatan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat. Berikut adalah 5 isu yang saya ambil berdasarkan tugas pokok dan fungsi Jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama. Yang pertama, belum optimalnya proses persiapan prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah daerah dan masyarakat. 2, belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan logistik dan peralatan. 3, belum optimalnya penyusunan jalur evakuasi, pemasangan rambu dan papan informasi. 4, belum optimalnya proses persiapan rancangan pengembangan satuan pendidikan aman bencana. 5, belum optimalnya pelaksanaan pendampingan dalam rangka penguatan relawan penanggulangan bencana. Ini adalah tapisan isu dengan metode APKL, yang mana dari 5 isu yang telah diambil ditapis menjadi 3 isu. 3 isu yang memiliki jumlah skor tertinggi dianggap sebagai isu yang paling prioritas dan perlu segera ditangani atau dicarikan solusinya. APKL adalah metode penentuan masalah berdasarkan 4 kriteria, yaitu A. Aktual, P. Problematik, K. Kehalayakan, L. Layak. Pada isu yang pertama, terdapat skor 18. Untuk isu yang kedua, mendapatkan skor 12. Untuk isu yang ketiga, mendapatkan skor 16. Untuk isu yang keempat, mendapatkan skor 13. Untuk isu yang kelima, mendapatkan skor 14. Sehingga 3 isu peringkat tertinggi adalah isu yang pertama, isu yang kedua, isu yang ketiga, dan isu yang kelima. Analisis isu dengan USG adalah metode penentuan prioritas isu atau masalah berdasarkan 3 kriteria, yaitu urgensi atau mendesak, seriousness atau serius, growth atau perkembangan. Metode ini menggunakan teknik scoring
skala 1 sampai 5, di mana isu dengan skor tertinggi menjadi prioritas utama yang harus ditangani lebih dahulu. Untuk isu yang pertama mendapatkan skor 13, untuk isu yang kedua mendapatkan skor 11, dan isu yang ketiga mendapatkan skor 10. Sehingga isu yang paling tinggi adalah isu yang pertama. Berikutnya analisis masalah dengan diagram fishbone. Metode fishbone digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah atau kondisi secara terstruktur. Diagram ini berbentuk seperti tulang ikan, di mana masalah utama diletakkan di kepala ikan, yaitu belum optimalnya proses persiapan prosedur operasi standar penyebarluasan peringatan dini ke pemerintah daerah dan masyarakat. Kemudian terdapat 4 kategori umum penyebab utama, yaitu man, method, material, dan mesin. Yang mana akar masalah untuk kategori man adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peringatan dini. Akar masalah untuk kategori metode adalah tidak semua metode komunikasi digunakan secara maksimal, hanya mengandalkan WhatsApp group. Akar masalah untuk kategori material adalah informasi peringatan dini tidak lengkap, lokasi, waktu, jumlah korban, dan lain-lain. Akar masalah untuk kategori mesin adalah kurang aktifnya perangkat penyebaran peringatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Alternatif pemecahan masalah. Berikut adalah pemecahan masalah dari akar-akar masalah yang didapat pada metode fishbone sebelumnya. Yang pertama yaitu pelibatan tokoh masyarakat lokal dalam penyebaran informasi. Kedua, diversifikasi metode penyebaran seperti radio komunitas dan media sosial. Ketiga, format baku pesan peringatan yang singkat, jelas, dan actionable. Yang keempat, penyediaan dan pemeliharaan alat komunikasi yang memadai serta pengaktifan media sosial. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.